ini yang mulia Kiai Mahya, yang mulia Kiai Anang, yang mulia Kiai Rahmat Hidayat, yang berbahagia pemangku hajat manakib pada malam hari ini, Ibu Hajah Fatimah. Semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan kejemuran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manakib pada acara manakib online. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional yang saya cintai, yang saya banggakan. Malam ini malam 17 bulan Ramadan 1446 Hijriah. Di dalam catatan sejarah 17 Ramadan merupakan awal diturunkannya Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang peristiwa itu dipopulerkan dengan sebutan Nuzulul Quran. Di hampir setiap daerah di tanah air itu malam 17 itu diperingati sebagai malam diturunkan pertama sekali ayat Al-Qur'anul Karim, itu diperingati mulai dari masyarakat tingkat RT itu sampai ke kenegaraan diperingati nuzulul Quran. Kalau kita cermati yang diperingati itu kan hanya sejarah. Hanya sejarah di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril itu dalam jangka waktu 22 tahun 2 bulan. Ada yang menyebutkan sampai 22 hari. Sebut saja kira-kira sampai ke 23 tahun. Jadi bukan satu-satunya malam diturunkan Al-Quran. Jadi awal pertama sekali Al-Quran diturunkan pada malam 17. Itu menurut satu kisah. Bagi kita sebenarnya yang diperlukan bukan hanya mengenal sejarah. Yang dibutuhkan oleh kita adalah kapan Al-Quran itu turun ke dalam hati kita. Begitu. Al-Quran turun ke dalam hati kita itu ditandai apabila hati kita sudah menerima ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang mana yang diterima oleh hati kita? Yang dimaksud adalah perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra. Iqra, bacalah. Kalimat Iqra karena ini kalimatnya kalimat fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Jadi tidak boleh tidak. Dalam artian harus kita terima karena ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata dalam kajian tasawuf, Iqra itu yang dibaca sesuai dengan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun hidup di Mekah. Setelah menerima perintah Iqra, bacalah, itu tidak ada yang dikerjakan oleh Nabi kecuali mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kita ini diperintahkan untuk membaca nama Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca nama Allah Subhanahu Wa Taala itu otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri adalah dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Dikerucutkan lagi. Kalau yang namanya Iqra bacaan adalah dengan membaca secara lisan, sementara Bismillahirrahmanirrahim itu bacaannya adalah yang dibaca oleh hati kita. Itulah yang sudah sama-sama kita miliki. Baca populernya adalah dengan menggunakan zikir jahar, sementara Bismillahirrahmanirrahim dengan menggunakan zikir khofi. Jadi bagi kita bukan hanya tanggal 17 Ramadan, nuzulul Quran. Setiap hari kita nuzulul Quran. Apalagi di MOI ini kan sehari 3 kali. Jadi kita bisa menerima limpahan kebarokahan daripada ayat-ayat Al-Quran karena kita sendiri sudah menerimanya.
Ini menjadi penting. Persoalannya kan sederhana. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah menyebut yang namanya iman yazid wa yanqus. Yang namanya iman sekali waktu naik, sekali waktu turun. Abah pernah nanya, mengapa iman bisa naik dan bisa turun? Mengapa iman bisa nambah dan bisa berkurang? Tidak ada yang bisa menjawab, kecuali Abah sendiri yang memberikan penjelasan. Iman di dalam hati kita itu bisa naik dan bisa turun. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Artinya labil. Bagaimana caranya supaya stabil? Karena iman itu bisa naik dan bisa turun karena belum ditetapkan. Nah, orang yang sudah menerima haknya, talqin zikir, itu sudah ditetapkan iman di dalam hatinya. Karena iman sudah ditetapkan di dalam hatinya, kita seyogianya untuk tidak naik dan tidak turun. Stabil, begitu. Nah, kecuali barangkali yang mulia pengerasa Abah itu bukan bukan stabil lagi. Kalau Abah itu sendiri harus naik, gitu. Begitu ya. Ini menjadi fenomena apa ya dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena di dalam ayat Al-Quran Karim, eh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sendiri itu kan awalnya apa ada pada awal surat Al-Alaq. Al-Alaq itu sendiri kan ayat yang menceritakan tentang kejadian manusia, begitu. Jadi perintah Iqra, perintah membaca, kalau dalam konteks keseharian kita sekarang kan eh, diwujudkan dalam bentuk pendidikan. Pendidikan harus melalui institusi, ada lembaga pendidikan formal, mulai dari prasekolah, ada tingkat dasar, tingkat menengah pertama, tingkat menengah atas, sampai ke perguruan tinggi. Itu adalah penjabaran daripada Iqra, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membaca, untuk belajar. Apa yang harus kita pelajari? Disiplin ilmu apapun, yang penting bermanfaat. Bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, dan bermanfaat bagi semesta. Itu sangat penting. Malah tidak sedikit para apa ya, mungkin keluarga kita, saudara kita, teman kita, masyarakat kita, itu yang sampai menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri. Itu menunjukkan betapa pentingnya mencari ilmu. Tetapi yang tidak boleh diabaikan adalah setinggi apapun kita menuntut ilmu dan sebesar apapun perolehan daripada menuntut ilmu itu sendiri, itu yang tidak boleh diabaikan, lihat ayat terakhir daripada surat Al-Alaq. Kalau pada bagian awal Al-Alaq itu merupakan perintah membaca, perintah belajar, tetapi bagian akhirnya adalah perintah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ada dua perintah Allah Subhanahu wa taala yang mestinya ini harus menjadi output daripada kita belajar, daripada kita menuntut ilmu. Yang pertama adalah sujud. Sujud tidak usah diterjemahkan semata-mata melaksanakan ibadah sholat, tetapi memasrahkan segala aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat kan merupakan salah satu bagian daripada memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana caranya kita memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua sisi kehidupan kita itu dikatakan sebagai sujud. Waktu tarif yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa didekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membersamai kita pada saat aktivitas apapun. Bagaimana caranya? Tidak ada selain daripada membersamai Allah Subhanahu wa taala setiap kesempatan. Itulah dengan melaksanakan zikir khafi. Iwan ahad rahimakumullah. Di bagian tengah bulan Ramadan, 10 hari bagian kedua, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang yang berpuasa berbentuk maghfirah, berbentuk ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa apresiasi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Karena tingkat kesulitan melaksanakan amaliyah di pertengahan ini juga cukup lumayan berat, begitu ya. Meskipun kita tidak boleh mengatakan berat dan kita tidak boleh untuk minta diringankan. Kalau dalam konteks Toriko, seberat apapun kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh minta diringankan, tidak boleh. Tetapi minta dibisakan, dikuatkan, dimampukan untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu.
Ada eh, ada 3 program unggulan. Ini kalau di dalam PKN itu amaliyahnya semuanya program unggulan. Nah, saya katakan tingkat kesulitannya tinggi. Tingkat kesulitan tinggi karena apa? Bukan hanya menyangkut masalah fisik gitu ya, tetapi menyangkut masalah emosi gitu. Kalau pada bagian awalnya kan banyak menyangkut masalah fisik gitu ya, tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan dan sebagainya, sumu, tasihu dan sebagainya gitu. Itu sudah sama-sama kita ketahui. Tapi yang menyangkut bagian yang kedua ini, di 10 hari bagian kedua ini, 3 hal mungkin perlu untuk kita jadikan acuan. Dan ini yang diajarkan oleh pengerasa abad. Gitu. Yang pertama adalah al-aku aman zolamak. Memberi maaf kepada orang yang menzolimi kita, yang berbuat zolim kepada kita. Disadari ataupun tidak, sebenarnya banyak orang yang tidak suka kepada kita. Sebenarnya. Baik terang-terangan ataupun tersembunyi. Baik diucapkan ataupun tidak diucapkan. Itu ya. Apalagi kalau kita membaca media sosial itu bisa dibuktikan bahwa ketidaksukaan mereka kepada kita. Begitu. Ini sampai-sampai ada yang apa ya mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tidak bagus itu secara tidak langsung itu kan apa menyudutkan, menzolimi kita. Paling tidak perasaan kita begitu. Nah ini apa namanya ternyata tingkat kesulitannya adalah al-afu aman zolamaka. Kita memaafkan kepada orang yang menzolimi kita. Eh, ada satu kasus di mana kasus ini kan pernah disampaikan. Eh, saya pernah menyampaikan juga pada acara Moy ini. Eh, sekali waktu Nabi sedang berbincang dengan para sahabat, mungkin taklim ya, mungkin pengajian semacam itulah kira-kira. Selepas asar gitu. Kemudian Nabi mengatakan, sebentar lagi akan masuk ke masjid bersama akan bergabung dengan kita calon ahli surga. Sontak semua sahabat yang hadir pada waktu itu memalingkan wajahnya ke arah pintu. Siapa yang masuk itu nanti? Ternyata begitu masuk seseorang, wajahnya masih basah dengan air wudhu. Orangnya bukan orang-orang yang termasuk pentolan lah kira-kira begitu ya. Masyarakat biasa. Nah, akhirnya setelah melaksanakan sholat sunnah, kemudian bergabung. Selesai pengajian, bubar. Keesokan harinya begitu kejadiannya. Nabi kembali mengatakan, gitu ya. Sebentar lagi akan masuk calon penghuni surga. Begitu diperhatikan ternyata orang yang masuk ke masjid itu sendiri orangnya itu juga gitu ya. Yang akhirnya salah seorang di antara sahabat Nabi itu sendiri ada yang memberanikan diri bubar ngaji, bubar salat dan amalia isya itu kemudian minta izin untuk nginep selama 3 hari 3 malam. Alasannya klasik ya, karena hanya ingin tahu saja gitu ya. Ada masalah di rumah kami bakal kalau memang Anda tidak keberatan saya ingin bermalam. Paling tidak 3 malam. Diizinkan. Kalau bermalam kan tidak boleh lebih daripada 3 malam. Itu tiga hari. Kalau lebih daripada 3 hari, maka si pribumi tidak berkewajiban lagi untuk menyuguhi kita, untuk menjamu kita. Ini tujuannya hanya satu, untuk mengetahui apa sih yang dilakukan amaliyahnya. Sampai Nabi mengatakan ini calon penghuni surga. Ternyata selama 3 malam, bangun malam, diintip, amaliyahnya kok sama dengan kita, kata sahabat. Yang ujung-ujungnya setelah 3 malam itu pamit. Begitu pamit, eh, dikatakan gitu ya. Ditanya dulu gitu barangkali punya amaliyah apa yang kira-kira istimewa. Tidak disebut, enggak. Kita kan sama-sama umat Nabi. Amaliyahnya juga sama. Baik kalau memang begitu. Begitu mau pamit ternyata dipanggil. Kalaupun ada yang beda, barangkali begini. Jadi setiap sebelum tidur, aku ini biasa apa mengucapkan di dalam hati, mengampuni semua kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam, terutama yang ditujukan kepada aku. Aku maafkan.
Apakah mereka itu sendiri secara sadar untuk menyakitiku, menjolimiku, ataupun tidak sadar? Aku maafkan semua. Ini merupakan kelebihan. Tingkat kesulitannya tinggi. Jadi al-afu aman zolamaka itu sendiri ada tingkat kesulitan. Karena apa? Tidak mudah memaafkan orang yang tidak suka pada kita itu. Nah, tapi kalau dalam bingkai Toripo kita itu kan diabadikan di dalam Tandi gitu ya. Sementara itu ada di dalam salah satu dari 9 pilar peradaban dunia. Memberi maaf itu. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi yang tidak boleh diabaikan adalah ternyata tingkat kesulitannya tinggi apabila kita sudah istiqomah gitu ya. Dalam artian sudah apa namanya? Sudah diinstalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah ke dalam hati kita mengamalkan. Eh, Ternyata memang yang kedua adalah wakti man haromat. Kita punya teman, kita punya saudara, kita punya masyarakat. Tapi ada juga yang kikir, gitu ya. Yang kikir itu sendiri kan kadang-kadang mungkin sebagian masyarakat merasa jengkel ya terhadap orang-orang yang begitu. Tetapi ajaran agama, gitu ya. Nabi mengajarkan waktu man haromat. Orang yang kikir itu harus dikasih, harus diberi, gitu ya. Mungkin emosi kita mengatakan enak apa ya? Dia sendiri yang kikir, tapi kalau kita punya rezeki harus diberikan kepada yang bersangkutan. Tapi itu adalah ajaran agama. Gitu ya. Waktu man haromat. Barangkali kalau begini, kalau prinsip Abah itu, kalau kita ngasih kepada orang yang biasa ngasih kepada kita itu mah hal yang biasa. Justru dikatakan luar biasa, dikatakan istimewa apabila orang itu sendiri tidak ngasih kepada kita, kita sendiri yang ngasih itu istimewa. Begitu. Eh, Banyak orang kan tidak apa ya, tidak memahami ungkapan seorang seorang mursyid. Abah kan sampai mengatakan begini, yang saya kutip itu. Eh, Kalau kita ngasih sedekah kepada orang itu sendiri, kalau kita sedang punya, itu kan hal biasa. Malah dikatakan apabila kita sedang ada, kemudian ada kita punya 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 sesuatu yang uh, apa? Ada maaf, maksudnya begini, ada orang minta-minta kepada kita, kita ada sebenarnya uang, tetapi uang itu ada untuk keperluan kita sendiri, pas-pasan. Itu kalau diberikan kepada yang bersangkutan, itu nilainya lebih tinggi daripada kita memberikan kepada yang bersangkutan sementara kita punyanya banyak. Malah Abang mengatakan istimewa apabila ternyata ada orang yang minta-minta, kita nggak punya, kita pun pinjam dulu kepada orang lain. Semua orang terperanjat dengan kalimat semacam begitu. Semua orang merasa, kok bisa begitu? Begitu. Mengapa harus pinjam kepada orang untuk bersedekah? Semacam begitu. Mereka mengatakan, mana dalilnya? Mana hadisnya? Hadis itu bukan satu-satunya dalil. Sumber hukum kan ada tiga. Ada Al-Quran, ada Sunnah, dan ada Ro'yu. Sunnah juga ada tiga. Sunnah Qauliyah, Sunnah Fi'liyah, Sunnah Takririyah. Ro'yu juga bisa dijabarkan sampai tujuh. Ada ijma' ulama, ada qiyas, ada istihsan, istisab, syar'u maqablana, amal sahabat, dan sebagainya. Ternyata Abah itu mengutip, mengapa dikatakan istimewa kalau kita mau bersedekah dengan cara sedang tidak punya, kemudian kita pinjam kepada orang lain. Abah mengutip rakusnya Sayyidina Ali karramallahu wajah di dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Rakusnya itu dalam artian karena apa? Karena Nabi mengatakan anak Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini kan kotanya ilmu kata Nabi. Kalau mau masuk ke pintu, kalau mau masuk ke kotanya itu harus melalui pintu gerbangnya. Gerbangnya adalah Ali. Jadi kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Ali itu kan adalah sahabat namanya, ya begitu. Nah, mereka itu yang nggak mau menerima aturan-aturan semacam begitu. Karena pola pikirnya berbeda gitu. Kalau memang berbeda, mengapa tidak sepakat untuk berbeda saja ketimbang harus menjelek-jelekan orang. Kira-kira semacam begitu. Jadi tingkat kesulitan yang luar biasa. Itu yang kedua gitu ya. Saya ulangi, yang pertama adalah al-afu amman zolamaka. Memberi maaf kepada orang yang menzolimi kepada kita. Yang kedua adalah wa'timan haramaka. Sementara yang ketiga adalah silman foto'aka. Sambungkan kembali tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kita.
Begitu ya. Saya sudah banyak menerima informasi, ya, baik secara pribadi, maaf, yang japri kepada saya gitu ya, curhat kepada saya gitu ya. Saya nggak disukai oleh keluarga, nggak disukai oleh tetangga. Karena apa? Karena zikirnya keras. Macam-macam semacam begitu lah. Ini kan secara tidak langsung mereka itu sendiri tidak mengakui lagi kita dalam kehidupan juga gitu ya. Malah kalau ada acara terkadang kita nggak diberitahu. Kira-kira semacam begitu. Itu artinya memutuskan hubungannya. Nah, kewajiban kita untuk kembali menyambungkan silman papa akad. Jadi menyambungkan kembali tali silaturahmi yang sengaja mereka putus itu kita apa tautkan kembali. Ini bukan pekerjaan mudah. Makanya saya katakan tadi ini program unggulan, tingkat kesulitannya tinggi. Gitu ya. Nah, apabila kita mampu, itu merupakan wujud daripada wasjud waktari. Artinya apa yang telah ditalkinkan ke dalam hati kita, kemudian diwujudkan dalam dua bentuk. Pertama, memasrahkan segala sesuatu yang kita lakukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah perintah gitu ya, perintah Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Kalau yang biasa-biasa mungkin tidak usah dibincangkan. Karena kita sendiri memang sudah terbiasa. Ini yang luar biasa yang ketiga-tiganya karena menyangkut emosi kita. Nah, sedangkan yang kedua maksud saya adalah waktari, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istiqomahnya kita zikir khofi, maka secara tidak langsung kita pun sudah membersamai Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan kunci daripada kebahagiaan. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, paling tidak kita bisa tahu apa yang bisa kita lakukan untuk lebih meningkatkan nilai amal dan apa yang tidak usah kita lakukan agar tidak mencederai amal. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, mungkin saya mohon maaf apabila memang ungkapan ini tidak berkenan di hati para ikhwan dan kemudian sebagai penutup mengamini doa paten yang mulia pengersahabat. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan koromah guru agung yang mulia pengersahabat awas. Radiyallahu an wa qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.